Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Nurutami dengan NIM 210207152 dari kelas D jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori Skinner. Namun sebelum membahas teori, yuk kita bahas biografi singkat B.F. Skinner. Skinner memiliki nama lengkap Bruce Frederick Skinner. Ia lahir di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 1904. Ayahnya adalah seorang pengacara dan seorang politisi, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Skinner merupakan sosok penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial. Skinner meraih gelar sarjananya di Hamilton College New York dalam bidang sastra Inggris. Kemudian, Skinner kuliah di psikologi Harvard dan meraih gelar doktor pada tahun 1931. Skinner dianggap sebagai ilmuwan yang sering melakukan eksperimen di laboratorium dengan menggunakan subjek hewan yaitu merpati dan juga burung. Pada tahun 1974, Skinner menerbitkan karya tulis yang dianggap baru yaitu behaviorisme, yang dimana tema pokoknya yaitu bahwa tingkah laku itu dibentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Kemudian Skinner wafat pada tanggal 8 Agustus tahun 1990 karena menderita leukemia. Skinner menyebutkan bahwa reinforcement adalah dasar dari perilaku. Menurutnya, perilaku itu dapat dikendalikan berdasarkan konsekuensi atau apa yang mengikuti perilaku tersebut. Skinner membagi tingkah laku menjadi dua tipe, yaitu respondent behavior dan operant behavior. Tingkah laku responden adalah respon atau tingkah laku yang dibangkitkan atau ditimbulkan oleh stimulus tertentu. Nah, misalnya seperti lutut yang diberi ketukan, maka lutut akan bergerak. Nah, tingkah laku responden ini wujudnya adalah refleks, tetapi juga dapat dibentuk melalui proses conditioning atau belajar. Tingkah laku ini bergantung pada reinforcement dan secara langsung merespons stimulus yang bersifat fisik. Skinner lebih menekankan pada operant behavior, yaitu bentuk belajar yang menekankan pada respon atau tingkah laku yang sukarela dikontrol oleh konsekuennya. Berdasarkan eksperimennya, Skinner menyimpulkan bahwa operant conditioning lebih banyak membentuk tingkah laku manusia daripada classical conditioning, karena kebanyakan respon manusia itu bersifat disengaja daripada reflektif. Eksperimen Skinner yang cukup populer yaitu Skinner menggunakan objek burung merpati. Seekor burung merpati dimasukkan ke dalam Skinner box, yaitu kotak kecil kedap yang memisahkan merpati dengan lingkungan luar. Setiap kali merpati mematuk bintik cahaya yang terdapat dalam kotak tersebut, maka akan keluar makanan. Nah, setelah merpati mematuk sekali, maka ia akan meneruskan yang kedua kali, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena merpati tahu bahwa dengan mematuk bintik cahaya tersebut, ia akan mendapatkan makanan. Selanjutnya, schedule reinforcement. Pola penguatan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu fixed interval, yaitu pemberian penguatan berselang teratur. Penguatan diberikan mengikuti respon pertama yang muncul setelah interval waktu yang ditetapkan telah berlalu, misalnya setiap 3 menit atau 1 menit. Yang kedua, fixed ratio, yaitu mengatur pemberian penguat sesudah respon yang dikehendaki muncul yang kesekian kalinya. Yang ketiga, variable interval, yaitu pemberian penguat dalam waktu yang tidak tentu, tetapi jumlah rata-rata penguat yang diberi sama dengan pengaturan tetap. Yang keempat, variabel rasio, yaitu memberikan penguat secara acak sesudah beberapa kali patukan dengan rata-rata sama dengan fixed ratio. Penerapan operant conditioning yang pertama yaitu punishment. Ini terjadi ketika suatu respon menghilangkan sesuatu yang positif dan menambahkan sesuatu yang negatif. Kedua, reinforcement yang terdiri dari dua jenis, yaitu negative reinforcement dan positive reinforcement. Nah, negative reinforcement yaitu usaha untuk memperkuat respon dengan cara menghapus stimulus yang tidak menyenangkan baginya. Dan sedangkan yang positive reinforcement yaitu pemberian penguat ketika perilaku yang diharapkannya itu muncul. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pemberian positive reinforcement lebih efektif dibandingkan dengan punishment atau negative reinforcement. Penerapan konsep reinforcement banyak digunakan dalam untuk melatih
hewan di sirkus. Nah, hewan mengalami proses conditioning dengan memberikan reinforcement, misalkan makanan ketika perilaku yang diharapkannya itu muncul. Nah, pada manusia, senyuman orang tua dapat dijadikan reinforcement untuk anak. Ada yang dinamakan successive approximation, yaitu proses penguatan yang dilakukan secara bertahap. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.